Ada satu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan dari baginda Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT akan menurunkan setiap 100 tahun sekali kepada umat ini seorang mujadid. Nah, apa maksud mujadid itu? Sahabat beriman, mujadid itu yang dimaksud adalah mengembalikan kegemilangan agama. Dan mujadid itu yang dimaksud dalam hadis tersebut dalam etimologi Islam berasal dari bahasa Arab yang artinya orang yang membawa pembaharuan atau seorang pembaharu. Mujadid itu tidak membawa agama yang baru, tetapi hanyalah memperbaiki metode yang menyimpang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang sudah terjadi pada urusan agama. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, mujadid bisa saja seorang ulama atau khalifah atau cendekiawan, tetapi yang pasti dia adalah orang yang berpengaruh besar di dalam menegakkan agama. Mujadid memiliki tugas untuk memperbaiki, membangkitkan, dan membersihkan Islam yang dinodai unsur-unsur bid'ah, khurafat, dan sebagainya. Jika kita lihat, tahun 2024 ini merupakan akhir dari periode ke-100 tahun di balik keruntuhan Turki Utsmani. Nah, momentum ini disebut oleh para penegak khilafah sebagai membuat bangkitnya khilafah baru di tahun 2024. Jadi, apakah Islam akan bangkit di tahun depan? Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, tentunya banyak sekali spekulasi dari berbagai kelompok dan agamais tentang hal ini. Namun kita perluas lagi dengan berita-berita dan agenda-agenda tentang kebangkitan Islam di tahun depan. Propaganda kebangkitan Islam tahun 2024 bisa saja tidak terang benderang secara formal, melainkan membawa embel-embel negara khilafah Islamnya. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, momentum ini bisa saja dimanfaatkan oleh kelompok Islamofobia atau kelompok garis keras lainnya yang bertujuan untuk menghancurkan agama Islam itu sendiri dengan menciptakan intoleran, radikalisme, dan perpecahan di antara umat Islam, ataupun malah antar umat beragama. Jika seperti ini tentu akan membuat kita bingung. Sebenarnya kebangkitan Islam seperti apa yang dimaksud oleh baginda Rasulullah SAW tersebut? Nah, kebangkitan Islam yang begitu mendamaikan dunia atau kebangkitan Islam dengan dalih-dalih hal buruk seperti yang dibicarakan tadi. Hadirin yang dimuliakan Allah, lebih jelasnya kebangkitan Islam yang dimaksud dalam hadis Rasulullah SAW tersebut adalah mengembalikan kejayaan dan kekuatan umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dan beberapa ciri-ciri kebangkitan Islam yang umum disebutkan sebagai berikut. Sahabat yang beriman yang dimuliakan Allah SWT, yaitu mengembalikan pada sumber utama, yaitu Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup dan memperdalam pemahaman tentang agama. Selanjutnya, adanya gerakan reformasi sosial dan politik untuk memperbaiki kondisi umat Islam yang dianggap lemah dan tertinggal di berbagai bidang. Lalu munculnya tokoh-tokoh ulama dan pemikir Islam yang aktif memperjuangkan kebangkitan Islam dan berupaya mempengaruhi pemahaman tentang agama
dan menyusun strategi untuk mencapai tujuan kebangkitan Islam. Lalu berbagai organisasi sosial atau politik yang bergerak di dalam rangka kebangkitan Islam, seperti partai politik, organisasi, mahasiswa-mahasiswa, dan lembaga-lembaga keagamaan, atau gerakan-gerakan dakwah yang aktif dan intensif untuk menyebarkan agama Islam. Sahabat beriman, itulah beberapa ciri-ciri kebangkitan Islam yang dimaksud oleh baginda Rasulullah SAW. Apakah ciri-ciri tersebut telah mulai kalian rasakan saat ini? Mungkin satu persatu telah mulai muncul dan kelihatan dalam kehidupan kita pada saat ini, tapi perlu kita ketahui jika Islam telah bangkit dan menimbulkan kedamaian, kesejahteraan, dan keamanan di dunia ini, berarti kiamat sudah sangatlah dekat. Maka mari kita persiapkan bekal, sahabat beriman. Kita persiapkan bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga kita selalu sabar dan bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.